Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Baiklah, pada pertemuan saat ini kita akan masuk kepada pembahasan bab ke-8, yaitu tentang takhsis dan mukhasis. Ini sebetulnya masih bersambung dengan pembahasan yang sebelumnya, yaitu mengenai am dan khos, begitu ya. Nah, baiklah, kita lihat dulu kompetensi dasar dari materi bab ke-8 ini ya. Nah, ini kalian bisa lihat kompetensi dasarnya. Yang pertama aspek sikap spiritual, kemudian yang keduanya sikap sosial, lalu yang ketiganya aspek pengetahuan, dan yang keempat adalah aspek keterampilan. Nah, kemudian sebelum melanjut kepada pembahasan inti atau materi pokok, perlu diketahui juga tujuan pembelajaran dari bab yang ke-8 ini tentang takhsis dan mukhasis. Nah, kalian bisa lihat, ya, bisa baca ada 8 tujuan pembelajaran. Nah, pembahasan mengenai takhsis dan mukhasis ini sangat penting dalam mengistinbat hukum dari dalil gitu. Tanpa memahami dalil umum dan khusus, seorang pengkaji akan terjerumus dalam kesalahan yang fatal dan akan menghasilkan hukum-hukum yang melenceng dari maksud syari atau pembuat hukum. Imam Asy-Syafi'i dalam Ar-Risalah, ini kitab Imam Syafi'i ya, Risalah itu tentang usul fikih, itu kitab usul fikih, menyebutkan beberapa contoh yang menunjukkan bahwa terkadang lafadz takhsis tidak dipahami sebagai lafadz yang memberikan batasan spesifik. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap dalil takhsis dan mukhasis agar terhindar dari kekeliruan dalam memahami nas. Perbedaan antara takhsis dan mukhasis dengan materi pembelajaran sebelumnya, yaitu am dan khos, adalah sebagai berikut. Pertama, am secara etimologi artinya merata, yang umum. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, am artinya lafadz yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian tiap lafadz itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu. Lafadz am memiliki arti lafal yang mencakup seluruh bagian yang ia lingkupi dengan satu makna saja. Sedangkan khos adalah setiap lafadz yang dipasangkan pada satu arti yang menyendiri dan terhindar dari makna lain yang mustarok. Nah, sementara takhsis artinya mengeluarkan sebagian apa yang tercakup dalam lafaz am, gitu ya. Sedangkan mukhasis adalah kalimat yang membatasi secara khusus atau spesifik, ada yang bersifat tersambung antara am dan khos yang disebut dengan istilah mutasil, dan ada yang terpisah antara am dan khos atau disebut dengan munfasil. Nah, itulah gambaran secara umum kaitan dengan takhsis dan mukhasis. Baiklah, sekarang kita masuk kepada pembahasan inti, di mana pada pembahasan inti ini kita akan membahas beberapa poin ya. Yang pertama, pengertian takhsis dan mukhasis, ini penting untuk kita pahami. Kemudian yang keduanya, redaksi takhsis mukhasis. Kemudian yang ketiganya, contoh redaksi takhsis dan mukhasis dalam Al-Quran. Lalu yang berikutnya, contoh redaksi takhsis dan mukhasis dalam kehidupan, dan yang terakhir mengenai hikmahnya. Nah, untuk pengertian takhsis dan mukhasis, takhsis itu artinya mengeluarkan sebagian apa yang tercakup dalam lafaz umum atau am. Ingat ya,
Am itu adalah satu lafaz yang bermakna am, yang bermakna umum, mencakup kepada seluruh jenis yang ada. Ketika kita menyebutkan kata buah-buahan dalam makna am, maka itu mencakup semua jenis buah-buahan yang ada di muka bumi. Nah, sementara taksis ini mengeluarkan sebagian apa yang tercakup dalam lafaz umum itu. Nah, contoh misalkan tadi ya buah-buahan, saya menyukai buah-buahan. Nah, ini kalau maknanya umum berarti semua tanpa kecuali begitu. Lalu kita mengecualikan salah satu di antara buah-buahan yang kita senangi itu, kecuali nanas misalkan. Maka nanas ini termasuk kepada apa? Taksis. Nah, kenapa disebut taksis? Karena nanas ini dikeluarkan ya dari cakupan am yang tadi, dan nanas itu bagian daripada buah-buahan. Nah, begitu ya. Nah, kemudian mukhasis adalah kalimat yang membatasi secara khusus atau spesifik, ada yang bersifat tersambung antara am dan khos yang disebut dengan muttasil, dan ada yang terpisah antara am dan khosnya yaitu disebut dengan munfasil begitu. Nah, jadi kalau mukhasis ini adalah kalimatnya gitu ya, atau redaksinya. Contohnya seperti yang tadi dengan kata kecuali. Nah, itu disebutnya mukhasis ya. Saya suka buah-buahan kecuali. Nah, kata kecuali itu adalah mukhasis, kalimat yang membatasinya. Nah, sementara jenis yang dikeluarkannya itu disebut dengan taksis. Nah, kalau di dalam Al-Quran surat Al-Asr ya, dalam ayat kedua Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal insana lafi khusrin, sesungguhnya al-insan, manusia itu, lafi khusrin, ada dalam kerugian. Nah, lafaz al-insan ini kan bermakna am, umum. Semua yang terkategori manusia itu masuk dalam lafaz al-insan, sehingga berkonsekuensi lafi khusrin, ada dalam kerugian, selamat. Nah, kemudian oleh Allah dikecualikan sebagian dari manusia itu, dikecualikan yang meruginya, illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman itu disebutnya taksis. Illa, nah itu adalah mukhasisnya, artinya kecuali. Nah, kemudian untuk contoh yang lain di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-32 ya, yang berbunyi qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa thayyibati minar rizqi qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Nah, dari ayat ini bisa dipahami bahwa perhiasan-perhiasan dan makanan dari Allah Subhanahu wa taala yang baik itu dapat dinikmati di dunia ini oleh siapapun, baik orang-orang beriman dan tidak beriman. Sedangkan di akhirat nanti semata-mata untuk orang-orang beriman saja. Maka dalam penjelasan ayat tersebut, semua perhiasan boleh dipakai. Perhiasan tersebut meliputi cincin dari emas atau intan, gelang, kalung, dan lain-lain.
Semua jenis perhiasan ini disebut jenis satuan yang bersifat umum atau istilahnya afrad al-am, gitu ya. Cincin emas kemudian dikeluarkan, ditakhsis dari ketentuan surat Al-A'raf ayat 32 tersebut, sebab cincin emas tidak boleh dipakai oleh kaum laki-laki ya. Secara hukum ada yang berpendapat itu haram, ada juga yang memakruhkan. Terlepas dari itu semua, nah kita fokus dulu kepada pembahasan apa ini. Proses seleksi, verifikasi, dan dieliminasi ini dinamakan takhsis, gitu ya. Nah, pengeluaran cincin emas ini berdasarkan pada hadis karena membatasi keumuman ayat tersebut, sebab tidak meliputi cincin emas. Hadisnya dinamai mukhassis karena hanya mengenai satu hal saja, yaitu cincin emas. Hadis itu disebut khos. Nah, ini bisa dipahami berarti ya, antara takhsis, mukhassis, am, dan khos dari Quran surat Al-A'raf ayat 32 ini. Nah, kemudian yang keduanya kita masuk kepada redaksi takhsis dan mukhassis. Takhsis atau mengeluarkan sebagian apa yang tercakup dalam lafaz umum, redaksinya terdapat dalam 7 hal yang penjelasan contohnya akan dijelaskan dalam contoh redaksi takhsis dan mukhassis, yaitu 1. Takhsis Al-Quran oleh Al-Quran. Kemudian yang kedua, takhsis Al-Quran oleh hadis. Lalu yang ketiga, takhsis hadis oleh Al-Quran. Yang keempat, takhsis hadis oleh hadis. Yang kelima, takhsis Al-Quran dengan ijma. Yang keenam, takhsis Al-Quran dengan qiyas. Dan yang ketujuh adalah takhsis Al-Quran dengan pendapat sahabat. Dan ini merupakan takhsis yang munfasil ya, takhsis yang terpisah antara lafaz am dengan lafaz takhsisnya. Nah, sementara untuk lafaz mukhassis dengan takhsis mutasil ini ada 4 dampak. Yang pertama, takhsis dengan pengecualian. Kemudian yang kedua, takhsis dengan batasan. Kemudian yang ketiga, takhsis dengan sifat. Lalu yang keempat, takhsis dengan pengganti atau badal. Nah, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan dulu ya, sampai 2 poin saja, yaitu mengenai pengertian takhsis dan mukhassis dan redaksi takhsis dan mukhassisnya. Nanti di pertemuan berikutnya kita perjelas lagi terkait dengan redaksi takhsis dan mukhassis dengan contoh-contoh, baik contoh-contoh ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Demikianlah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Silahkan jika ada hal yang tidak dipahami, bisa kalian tanyakan langsung melalui komentar di bawah. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.